sampai busuk di penjara daripada kami harus mengakui perbuatan yang kami tidak. Sangat hormat karena pernyataan mereka ini, hati mereka lebih mulia daripada hakim-hakim yang tidak adil. Ya. Oke. Berarti temuan tim Sus Mabes Polri itu apa? Lo bagaimana pemikirannya? Saya sih ini meragukan ini kompetensi ya, kemampuan hakim PK dalam memeriksa PK perkara 8 terpidana ini. Dan saya di persidangan pun sudah berkata sejujur-jujurnya, tapi tetaplah kesaksian saya di persidangan bukanlah nokum bagi Mahkamah Agung. Yo, Bang Soty People. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang. Ya, ini kelihatan tuh ya buntalan kentut Bang Abu yang lagi bobo dan Pakun yang lagi mainin mainannya. Dua tepi mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo. Yes. Sepertinya teman-teman netizen komit ingin mencoba lagi menggiring kasus Vina ini ke permukaan lagi ya. Bisa Mamang lihat kemarin di per timelinean baik itu di TikTok ataupun YouTube sudah mulai kegeser nih kasus Agus Donation ya, dan mulai naik lagi kasus Vina nih ya. Bahkan terima kasih juga buat teman-teman netizen juga teman-teman Santi People yang sepertinya sudah mulai bergerak ya ke akun TikToknya Gerindra. Mulai ada video baru, nanti kita lihat sudah mulai banyak yang komen untuk meminta atensi gitu ya, siapa tahu bisa nyampe ke presiden gitu ya. Karena sepertinya jalan satu-satunya hanya melalui presiden atau seperti apa, nanti kita lihat nih. Ini Mama mau kasih kemarin yang sempat ketinggalan saat Bang Jutek dan tim meluncur ke lapas. Terus juga malamnya itu kalau nggak salah di Nusantara TV ada forum diskusi yang sepertinya Pak Susno bener-bener walaupun tetap senyum tapi kata-kata itu terlihat seperti ngamuk banget dia sama kayak nggak terima gitu dengan putusan yang wadididau ini gitu. Ntar kita lihat pelan-pelan, ada Pak Tony juga. Ini kita meluncur dulu. Just. Ninyo, dari Bang Jutek, channel Jutek Bongso Pasopati Lovem, tegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh. Jadi kemarin setelah mendapat informasi putusan dari jubir Mahkamah Agung, Bang Jutek dan tim bergegas untuk menemui para terpidana di lapas untuk memberikan motivasi, nasihat, dan juga meyakinkan mereka bahwa iya kita akan tetap terus berjuang, kita cari celah hukum yang bisa kita gunakan. Pokoknya objektif utamanya adalah mereka bisa keluar menjadi manusia seutuhnya ibaratnya ya. Ceki-ceki. Play. Ini sudah sampai. Nah. Apa yang itu yang kita perbaiki? Kita cukup aneh. Dibilang bahwa itu nggak novum. Kita menghadirkan novum ini kan banyak sekali di dalam persidangan. Itu nggak dianggap sebagai tidak dipertimbangkan sebagai novum. Ya, tidak disebut dengan kekhilafan hakim ketika teman-teman tidak didampingi penasihat hukum dari awal. Padahal itu adalah dasar. Ini rangka berbicara yang jelas. Kami datang mengumumkan bahwa ini bukan yang mampu. Leonto, Hadi, sama kita, ya. Bahwa ini bukan apa? Bukan akhir, bukan kiamat. Ingat aja, bukan kiamat. Bahwa ini masih banyak yang kita akan lakukan. Sepakat nggak? Kita masih mau berjuang? Masih mau nggak teman-teman? Masih mau? Atau mau kita menyerah? Hah? Ya, kami masih semangat. Ya, kami masih semangat dan kita masih terus. Ya, teman-teman ya, kalau kami aja masih terus semangat berjuang, masa rekan-rekan patah arah semangat. Ya, pidana sedang kami lihat kan beberapa para penasihat. Melihat, menurut rekan-rekan ada yang kurang nggak atau setengah hati kami melakukan ini? Kami sudah full siang malam. Bahkan ada yang dari Kudus, ada yang dari mana, terus meyakinkan beberapa saksi untuk mau bersaksi. Ya, meyakinkan orang untuk mau bersaksi itu juga tidak gampang. Ya, termasuk
Lah Pak sendiri yang turun tangan. Jadi kalaupun keputusan hari ini seperti ini dari segalanya. Cuma mungkin yang saya pesankan karena Pak Jutek sudah berkomitmen akan terus mengawal sampai yang ada di sini bisa pulang, bisa bebas. Tapi Nah, sebelum kita ke konferensi pers dari Bang Jutek dan tim, tadi bisa kita lihat ya Nyoh, bahwa wajah para terpidana kasus Vina ini tertunduk lesu gitu kan, karena mungkin penilaian mereka pun dari sidang kemarin, dukungan masyarakat gitu kan, ekspektasinya cukup lumayan tinggi dan yakin, aku meyakini bahwa mereka ini sangat 1000-2000% yakin gitu akan putusan ini. Cuma siapa sangka kemarin kan putusannya keluar bahwa disebut nggak ada kehilafan hakim sama novum yang diajukan atau bukti yang diajukan itu bukan bukti baru, jadi tidak kita pertimbangkan. Nggak tahu aku ya, point of view ya, aku menangkapnya kata-kata dari Bapak Jubir kemarin sebagai netizen, aku menangkapnya bahwa ya itu sama sekali nggak dilirik tuh, puluhan saksi, bukti-bukti, terus keterangan ahli dan segala macamnya tidak dilirik karena ya udah dianggap bukan bukti baru, makanya tidak dipertimbangkan kan gitu ya. Nggak dipertimbangkan berarti nggak dibaca, maksudnya nggak dilihat segala macam ya, begitu nggak sih? Iya. Sepertinya begitu kan? Kayaknya ya. Tolonglah ya. Bahkan yang aku tahu tuh Bu Titin juga ngingetin ke teman-teman gitu ya, terutama Rivaldi gitu ya, jangan sampai kepancing di dalam, takutnya nanti ada yang ngecengin gitu kan, oknum terus kepancing emosi yang akhirnya tuh kan lihat dia di dalam kayak gini, citranya emang jelek gitu, setauku gitu ya, kemarin diinformasikan gitu. Coba kita lanjut konferensi pers dari Bang Jutek, Ceki lanjut. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran para media yang telah mensupport ya akan perjuangan kami dari tim hukum Dewan Pimpinan Nasional Pradi, DPN Pradi, untuk 7 terpidana kasus Vina dan Eki di Cirebon. Kita sudah mendengar tadi putusan dari Mahkamah Agung sudah dibacakan, saya tidak mengulang bahwa pada intinya Mahkamah Agung menolak ya PK peninjauan kembali yang diajukan. Tentu secara hati nurani bagi kami dan masyarakat ini tersakiti, rasa keadilan itu tersentuh ya. Tapi sebagai insan penegak hukum kami harus mengatakan, kami harus menghormati apapun yang menjadi keputusan Mahkamah Agung. Sesudah tadi kami menonton bersama dengan para keluarga terpidana di hotel, salah satu hotel di Cirebon ya, pengumuman dari Mahkamah Agung. Kami tadi menguatkan keluarga para terpidana. Saat ini kami berada di Lapas Kesambi Cirebon bersama dengan tim hukum, sama-sama kami juga mengunjungi para 7 terpidana yang ada di dalam. Ketika kami datang, kami melepaskan saling curhat dan saling menguatkan. Kami sebagai tim hukum tentu harus menguatkan mereka. Pertama kami tanya sama mereka, apakah mereka masih ingin berjuang bersama-sama dengan kami? Mereka menjawab ya. Apakah mereka masih mau mempercayakan perjuangan ini kepada tim DPN Pradi hukum? Mereka katakan iya, dan mereka masih ingin bersama-sama dengan kami memperjuang. Dari situ baru kami jelaskan beberapa hal langkah yang akan kita bisa lakukan, langkah hukum. Perlawanan ini tentu harus perlawanan hukum, bukan perlawanan dari sisi lain. Perlawanan hukum yang bisa kita lakukan atau langkah hukum yang bisa kita lakukan ya secara konstitusional yang diamanatkan undang-undang kita, yaitu mulai dari gerasi, mulai dari abolisi, mulai dari terus kepada amnesti ya, PK 2, 3 dan juga upaya hukum lain bisa kita lakukan. Kami ketika sampaikan syarat-syarat garasi itu, salah satunya harus memuat pengakuan bersalah bahwa mereka melakukan tindakan itu. Satu jawaban yang kami dapatkan dari mereka. Mereka katakan, Pak, kami lebih baik busuk mati sampai di penjara, sampai busuk di penjara, daripada kami harus mengakui perbuatan yang kami tidak lakukan.
Intinya untuk melakukan langkah gerasi mereka sudah menutup diri. Sampai 2 kali tadi saya bertanya kepada terpidana, apakah yakin tidak mau melakukan langkah gerasi yang salah satu syaratnya adalah untuk apa? Mengaku melakukan tindak pidana yang dimaksud. Mereka katakan tidak Pak, kalau langkah itu kami tidak mau. Jadi tersisa kepada alternatif hukum lain yang akan kami coba lihat setelah kami membaca pertimbangan-pertimbangan lewat putusan yang kami akan segera urus ke Mahkamah Agung. Ya, jadi demikian teman-teman, bagi masyarakat tadi juga kami himbau kepada para terpidana, mereka jangan terprovokasi, jangan melakukan langkah-langkah yang berlawanan dengan hukum, menimbulkan masalah baru. Tentu mereka harus menerima ini, suka tidak suka, pahit dan sedih. Tentu kami pun sebagai manusia, kami juga sedih, kami juga kecewa, tapi kami tetap harus kuat. Kalau kami larut dengan kekecewaan dan kesedihan bersama dengan mereka, siapa yang mau mengangkat mereka? Oh, iya. Itu yang ini ya. Kalau ditanya hati kami menjerit. Kalau ditanya hati kami menangis, kami juga manusia, punya perasaan. Tentu hati kami juga Pak menangis. Kami semua ini pasti akan berteriak dan menangis, tapi apa boleh buat ya, bahwa majelis yang akan bisa gambarkan suasana. Gak cuma tim PH, keluarga terpidana, teman-teman netizen, gak usah jauh-jauh, santuy people aja aku lihat komennya, waduh pada menjerit gitu, kayak serius nih kan. Aduh gimana ya, teman-teman netizen, santuy people ngikutin ngawal banget kan dari awal, proses by prosesnya. Gak usah jauh-jauh nih ya, santuy people juga, kita juga gitu, dari yang masih ngebully Saka Tata, ngebully Bu Titin, perlahan ngikutin, kita coba buka pikiran ya, mencerna, merhatiin, iya kok bener, iya kok masuk akal, sampai akhirnya mengawal proses dari Peggy ke PK yang lainnya gitu. Dan ditutup dengan anti klimaks bahwa majelis hakim yang kemarin dibacakan yang menyatakan bahwa itu bukan bukti baru. Itu kan jadi kok bisa-bisanya disebut bukan bukti baru ya. Oke, kita awam, kita nggak ngerti, tapi ya tolonglah. Iya, semua pasti nggak expect sih Mang, karena ya kalau yang ngikutin benar-benar ngikutin ya tahu anginnya kemarin tuh kemana, selama persidangan PK tuh anginnya kemana gitu kan. Bahkan gini Nyo, aku mau berterima kasih juga buat teman-teman santuy people, teman-teman netizen yang dari kemarin nih sampai hari ini tadi aku ngeliat tuh masih berusaha sesuai dengan kapasitasnya. Ada yang gue cuma bisa sekedar komen ke Gerindra, biar apa namanya, ke notice gitu ya. Ada yang gue bisa komen, gue bisa juga speak up dengan pendapat gue di konten. Ada yang speak up di posting di konten TikToknya, jadi bisa ngeramein tuh ya tentang masalah ini itu. Karena terlalu wadididau ketika dibilang sama sekali tidak ada bukti baru itu ya, kayak Pak Susno aja sampai ngamuk, tolonglah. Iya, ya itu karena kita ngikutin jadi tahu ya Mang yang dikeluarin tuh apa aja, novumnya apa aja gitu, makanya gitu. Awal-awal Widi Mega keluar, wah kontra sana sininya, dugaan sana sininya, ditutup dengan tidak ada bukti baru kan. Aduh, tolonglah, kumaha tuh iya teh. Ini sekarang kita bergeser ke forum diskusi Nusantara TV semalam nih, menarik nih poin Pak Susno meluncur. Nih Nyo. Ya. Kebetulan narasumbernya ada 4, ada Bang Jutek, Pak Susno, Bang Reza, dan Bu Elsa. Aku kaget juga, Bu Elsa sepertinya berarti sudah ini ya, sudah membaik kondisinya ya. Karena kan update terakhir yang disampaikan oleh Farhad Abbas katanya lagi ngedrop karena apa namanya digeruduk rumahnya sama UMKM apa gitu ya pokoknya. Cuman sepertinya kondisinya sudah sehat ya. Cuma di sini memang mau ngambil beberapa poin sedikit aja dari Pak Susno sama Bang Reza. Santuy people yang pengen nonton fullnya meluncur, bantu dorong trafficnya biar ke notice sama TV-TV lain, di-up lagi, diramein lagi ya. Tolonglah. 10:27 menitnya, ceki-ceki. Play. Pertama saya berduka cita ya. Saya berduka cita, saya kaget. Apa yang menurut saya tidak mungkin ternyata terjadi. Dan ini langsung saya katakan, bahwa kebenaran dan keadilan di Indonesia ini susah mencarinya. Yang kasat mata pun sulit dicapai. Jadi pertama saya memberikan penghargaan pada penasihat hukum ya, yang telah bekerja tanpa pamrih, nggak dibayar,
hilang waktu, hilang tenaga, hilang duit gitu. Tapi Allah yang akan balas. Amin. Yang kedua, saya menyoroti pertimbangan walaupun tidak seluruh karena belum dibacakan seluruh. Pertama, ditolaknya itu karena tidak ada kekeliruan hakim. Ya kalau kita lihat dalam peradilan anaknya pun dia sudah keliru dalam menyidangkan. Satu. Yang kedua, hakim tidak menghadirkan, memerintahkan untuk hadir si penasihat hukum mendampingi perkara yang diancam dengan hukuman lebih dari 5 tahun, itu sudah keliru, sudah kesalahan, hilap, apa salah, sudah masuk semua itu. Yang berikut, dia katakan tidak ada novum. Lah itu bukti forensik yang awalnya tidak dimasukkan dan kemudian dimasukkan, kemudian percakapan antara Tina dengan siapa itu temannya. Nah, dengan Winda atau siapa itu apa bukan novum? Terus yang berikut, novum itu kan alat bukti yang belum dipakai. Ada saabrek saksi baru yang belum pernah didengar di dalam persidangan. Itu apakah bukan novum? Novum itu alat bukti. Lah, tak perlu belajar hukum tinggi-tinggi sampai ke doktor gitu ya, sampai kemana-mana. Anak baru belajar S1 saja belum tamat sudah ngerti bahwa itu novum gitu. Nah, kok dikatakan tidak ada novum? Nah, terus kemudian saya juga agak kagum dengan Pak Jutek yang mengatakan harus diterima. Ya kalau saya katakan hukum mengatakan untuk putusan yang dirasakan tidak adil dan tidak bisa cocok dengan kita bukan diterima. Karena undang-undang pun memberikan kesempatan kita untuk melakukan perlawanan. Akan ada upaya hukum lanjutan, Pak? Iya, itu perlawanan namanya. Bukan diterima, bukan dihormati, tidak harus dihormati. Ya, jadi putusan yang dihormati, putusan yang diterima dihormati. Kalau nggak diterima, itu dilakukan perlawanan hukum. Nah, perlawanan hukum itu bisa dengan banding, bisa dengan kasasi, bisa dengan peninjauan kembali pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, berikut saya sangat menghargai para terpidana, saya hormat, saya kagum. Mereka katakan lebih baik kami mati busuk di dalam penjara daripada mengakui perbuatan pembunuhan yang kami tidak lakukan. Saya sangat hormat karena pernyataan mereka ini, hati mereka lebih mulia daripada hakim-hakim yang tidak adil. Ya. Baik. Nah, ini saya hormat sekali. Ya. Baik. Mas Reza. Sampai sebegitunya ya. Walaupun lembut kata-katanya tapi kerasa banget ya dongkolnya ya. Sampai Bang Jutek juga dinasihatin jangan main terima-terima aja, lawan. Kalau itu jangan kita terima, menghargai, menghormati. Nggak usah kalau memang dirasa tidak adil ya udah lawan aja. Pak Susno karena dia ngerti rasanya, dia pernah merasakan ya, makanya kemarin juga menurutku itu biasanya kan Pak Susno di studio, tapi kemarin via Zoom itu kayaknya darurat banget, makanya dia bersuara juga di channelnya kan. Iya. Aduh, tolonglah ya, sampai tadi udah dengan jelas menyatakan ya bahwa lebih hormat kepada para terpidana ya daripada kepada para majelis hakim yang dirasa tidak adil tadi kata Pak Susno ya. Iya, itu pandangan dari jenderal yang notabene-nya ngerti hukum ya, Mang ya. Makanya sampai sebegitunya Pak Susno. Iya, di kacamata Pak Susno ngeliat, aduh udah terlalu wadididau ini tuh sebenarnya tinggal diputus begini aja gampang, tetapi ya siapa sangka endingnya seperti ini. Coba kita lanjut ke Bang Reza nih ya. Lanjut. Reza, bagaimana perasaan Anda setelah mendengar berita cukup mengejutkan hari ini? Di hari keramat ini terus terang saya teringat apa yang saya sampaikan di hadapan majelis hakim di sidang pemeriksaan PK di Pengadilan Negeri Cirebon sekian bulan silam. Pada saat itu saya sampaikan permintaan maaf saya kepada Ibtu Rudiana. Karena sekian lama saya berprasangka buruk, sekian lama saya barangkali juga mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Ibtu Rudiana, yang saya anggap sudah melakukan pelanggaran etik bahkan mungkin juga pidana. Dan ternyata putusan Mahkamah Agung hari ini membuat saya tampaknya harus mengulangi kalimat yang sama gitu. Bahwa segala penilaian negatif yang sudah saya berikan kepada Ibtu Rudiana plus juga para penyidik Polda Jabar pada tahun 2016 pada tahun 2024 tampaknya harus saya koreksi besar-besaran.
suka tidak suka, mau tidak mau, putusan PK di hari keramat ini membersihkan nama Ibu Rudiana, membersihkan nama para penyidik tahun 2016 dan 2024 di Polda Jabar. Kita hanya boleh satu asumsi, bahwa proses penegakan hukum atas kasus ini sudah berlangsung secara prosedural, proporsional, dan profesional. Getir, saya tidak punya pilihan kecuali mengatakan itu. Itu dia. Terjemahan dari putusan PK kemarin dijabarkan oleh Bang Reza barusan, berarti nggak boleh lagi berprasangka buruk tuh sama yang tadi sudah disebut tuh, ya kan? Belum ditambah sama majelis hakim yang di 2016 tuh, baik itu pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sama hakim kasasi itu yang tetap memilih putusan ini gitu kan. Toh hakim PK juga sekarang tetap memilih bahwa ya benar terjadi di 2016 seperti itu gitu. Tolonglah ya, itu banyak makna tersirat yang disampaikan oleh Bang Reza tadi tuh. Kalau Santi People gitu yang dimaksudnya gitu lah ya. Aduh, tolonglah ya, tolong lanjut lagi. Lanjut. Itu satu hal. Yang kedua, Mabes Polri ini berdasarkan pemberitaan yang saya simak di media massa, menyebut-nyebut sudah membentuk sebuah tim khusus yang bertugas melakukan investigasi ulang, reeksaminasi terhadap hasil kerja Polda Jabar. Izinkan saya di hari keramat ini untuk bertanya, sebetulnya temuan tim sus Mabes Polri itu apa? Karena tidak pernah disampaikan ke publik. Apakah tim sus bentukan Mabes Polri ingin mempertegas bahwa kerja Polda Jabar tahun 2016-2024 itu sudah benar adanya? Atau temuan tim sus Mabes Polri itu mengatakan sebaliknya, bahwa sudah terjadi misalnya kesalahan dalam proses penyelidikan dan penyidikan di Polda Jabar? Demikian pula saya bertanya-tanya, berulang kali di ruang diskusi di Nusantara TV ini, saya kan menghimbau bukan hanya Mabes Polri semestinya yang bicara dan mengambil inisiatif untuk menjalankan proses PK. Tapi Otoritas Kejaksaan Agung, Komisi Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial pun semestinya terpanggil untuk memberikan atensi ekstra terhadap kasus ini. Jadi bukan hanya dari pihak terpidana? Karena saya menganggap bahwa sistem peradilan pidana pada kasus ini, dulu sempat saya bayangkan ini sudah porak-poranda. Tapi sekali lagi, suka tidak suka, mau tidak mau, secara getir saya hanya boleh punya satu asumsi. Bahwa seluruh lembaga penegakan hukum kita dalam kasus ini sudah bekerja secara prosedural, proporsional, dan profesional. Sehingga sekali lagi, siapapun yang berburuk sangka terhadap lembaga-lembaga penegakan hukum kita, semestinya kita minta maaf. Walaupun sekali lagi izinkan saya untuk bertanya, berarti temuan tim sus Mabes Polri itu apa? Sayang tidak diungkap ke publik. Itu banyak juga kemarin aku lihat konten kreator, teman-teman netizen yang beranggapan atau menganalisa bahwa untuk proses PK2 ya, satu-satunya kunci untuk dijadi bahan amunisi proses PK2 adalah temuan tim sus. Karena kan kemarin yang saksi-saksi yang sudah ditemukan oleh tim pengacara dari terpidana kasus Vina itu kan sudah dirilis semua tuh. Ibarat amunisi udah habis. Total, all out, habis-habisan di situ, dan ternyata hasilnya ditolak. Kalau mau PK2 otomatis harus ada amunisi baru ya. Betul. Amunisi atau hal yang bisa dijadikan amunisi baru ini adalah ya temuan tim sus bentukan Kapolri ini. Dimana misalkan mereka mendapatkan temuan dan ngerilis bahwa benar terjadi segala macamnya dijelaskan, terus juga tim Mabes Polri menaikkan status pelaporan yang dilakukan oleh atau yang diwakili oleh Bang Jutek kepada beberapa terlapor itu terkait 5 pasal yang sudah dilaporkan itu naik jadi tersangka di proses. Nah itu tuh bisa jadi amunisi untuk PK2. Iya. Tapi kalau nggak ada, ya mungkin gimana ya, sebenarnya kalau cara instansi gerasi. Iya. Mengingat kasus Vina kan dibantu juga oleh Kang Deddy. Kalau aku menganggapnya begini ya, Kang Deddy juga bisa dibilang dekat juga sama Pak Prabowo gitu kan. Karena gerasi prosesnya nanti kan dari lapas diajukan ke Kumham gitu ya kalau nggak salah. Nanti terus kalau di ACC diajukan ke presiden ACC rilis tuh. Cuman tadi kan dijelasin dari terpidana nggak mau gitu, lebih milih membusuk daripada harus mengakui hal yang mereka sebut tuh tidak mereka lakukan gitu. Iya. Tapi ya penasaran juga sih ini tim sus
kemarin ini kan gosip-gosipnya gitu kan. Dirilisnya setelah putusan PK gitu. Iya. Nah, ini putusan PK sudah keluar, tapi sejauh ini masih belum ada angin-angin yang apa ya, mengarah kalau akan dirilis temuannya itu seperti apa. Iya, itu kan yang kemarin aku tanyain juga, Mang. Ini gimana nih hasilnya gitu kan. Tapi menariknya nih kalau rilisnya ternyata ditemukan kejanggalan-kejanggalan segala macamnya, wah pasti semangat tim PH karena punya amunisi baru Betul. untuk mengajukan PK2 gitu. Apakah masih nggak tembus juga nanti di MA-nya? Aduh, nggak habis pikir aku. Iya sih, ini Tolonglah. berharap juga nih sama tim sus ya, Mang ya, biar apa namanya, setidaknya diinfoin deh hasil temuannya tuh apa gitu, karena kan sebagai netizen warga Indonesia yang ngikutin ini gitu kan, itu juga tahu kalau ada tim sus gitu kan yang lagi apa namanya kemarin tuh lagi Bergerak. menyelidiki gitu Bergerak, kan. Ya kita pengen tahu hasilnya apa gitu. Tapi aku nggak habis pikir, gamblang loh, itu jelas loh kemarin pada ngikutin proses PK-nya juga. Nggak expect aja gitu bakal ditolak. Iya. Yang lebih nggak expect lagi alasan poin keduanya itu tidak ada bukti Novum baru. baru. Itu aduh tolonglah. Kita lengkap ke menit 32 nih, Nyom meluncur. Just. Ninyo, Ya. lanjut ke Pak Susno yang sepertinya ngamuk, tapi ya ngamuk dengan cara Pak Susno masih ada senyum tapi kata-katanya agak pedas. Menit 32.05 ceki-ceki. Play. Baiklah, kita kembali ke laptop ya. Bahwa yang kita soroti di sini bahwa tidak ada kehilapan hakim. Apa yang dipaparkan pada sidang PK di pengadilan Cirebon demikian banyak gitu kehilapan. Nah, kalau saya sampaikan di sini tidak elok gitu. Demikian banyak, amat banyak sekali gitu. Yang kedua, tentang nupum. Nupum yang dicari itu bukan barang bukti, tapi alat bukti. Kalau barang bukti itu berupa pisau, berupa batu, ya ini alat bukti. Alat bukti itu sebagaimana pasal 184 KUHP. Keterangan saksi itu alat bukti. Saksi yang belum pernah didengar di pengadilan negeri ataupun di pengadilan pada level apa, dia memberikan saksi pada ke PK ini, ditemukan kesaksiannya, itu alat bukti baru namanya. Alat bukti baru berupa keterangan saksi. Nah, kita nggak usahlah berteori panjang-panjang lah, sesuai hukum kita aja lah. Siapa yang mengatakan itu bukan alat bukti? Itu alat bukti baru. Nah juga ini kita mengatakan bahwa saya berpendapat bahwa tidak sependapat dengan mengatakan tidak ada kehilapan. Tidak sependapat dengan mengatakan bahwa tidak ada alat bukti baru. Nah, karena ini sudah divonis oleh hakim seperti itu, oleh Hakim Agung, maka okelah, silakan para pahlawan-pahlawan pencari kebenaran dan keadilan dengan sumber daya sendiri terpanggil hati nuraninya untuk membela ini dengan menempuh upaya hukum lagi, yaitu PK. Nah, apapun yang kita berdebatkan, yang disampaikan oleh hakim, pertimbangannya tentang alat tidak ada nupum dan tidak ada kekeliruan, itu kan menyangkut prosedural. Tapi kebenaran materialnya apa sih perkara ini? Ada nggak pembunuhan itu? Apa ini kecelakaan? Nah itu loh, kebenaran material. Bukankah pidana? Masalah pidana yang dicari adalah kebenaran material. Pembunuhan itu nggak ada. Nah, sudah terbukti ada kecelakaan. Oke. Nah, Pak Susno, tapi kalau mau yang Anda sampaikan, dibantah, ya mohon maaf saya potong. Apa yang Anda sampaikan saat ini itu juga yang Anda sampaikan pada saat Anda dipanggil menjadi ahli dalam sidang PK? iya. Saya katakan berkali-kali, ini TKP-nya pun sudah salah, bukan di wilayah kota, tapi wilayah kabupaten, locus delicti-nya udah salah, segala macam udah salah gitu. Nah udahlah, kalau begini, ya silakan Pak Jutek dan kawan-kawan yang masih punya hati nurani untuk melakukan pembelaan. Ya, oke lah. Kalau katanya ini tidak memenuhi syarat untuk PK, tapi secara material perkara ini ada enggak sih? Nah, udah itu aja, tolong dijawab ini. Ya. Aku masih nggak habis pikir. Berarti kan secara sederhana ya, kita sebagai netizen, teman-teman Santai People sebagai netizen gitu kan, menangkapnya secara sederhana nih ya, dari kacamata AWM, menangkapnya berarti lebih percaya AF
dibanding dokter mata. Enggak? Iya. Yang kemarin menjelaskan bahwa tidak mungkin melihat gitu. Iya. Lebih percaya kesurupan Daripada dibanding ahli penyidik Ya. gitu. Jebolan penyidik Bapak Susno gitu kan. Lebih percaya ya tolonglah. Aduh. terus juga ini sih Mang yang bikin aku gemes. Masa iya tidak mempertimbangkan apa ya istilah hasil kulikan gitu dari ahli pidana Prof Asmi. Ya karena balik lagi majelisnya yang aku tangkap ya, mohon maaf kalau salah melihat bahwa wah itu mah bukan apa ya, bukan bukti baru. Jadi ya udah nggak usah kita pertimbangkan gitu. Kalau nggak salah ya dari bahasanya aku menangkapnya seperti itu. Iya, Dari iya, tadi iya. jelasin Pak Suno juga kayak gitu. Makanya Pak Suno juga heran, masa nggak ada yang dilihat itu sebagai bukti baru sampai nggak dijadikan pertimbangan. Tapi ya udahlah, aduh Muhammad tolonglah ya, ini gimana teman-teman netizen, teman-teman Santuy People, aduh tolonglah ya. Ini kita kasih next ya. Just. Nio, Ya. dari konten kreator TikTok Noni yang repost postingan dari Metro TV. Ada captionnya, PK 7 terpidana kasus Vina ditolak MA. Tony RM pengacara Peggy Setiawan kecewa berat. Nah ini juga menyangkut sama Peggy juga, sama Pak Tony yang sebagai kuasa hukumnya ya. Jadi kemarin aku melihat ada beberapa analisis dari praktisi hukum gitu yang menilai kalau ngelihat putusannya seperti ini berarti balik lagi ke titik awal case ini up. Ya. Masih meyakini pimbinihin gitu kan, dan ada DPO. Ya. Yang mau ngomong harus dicari lagi tuh. Betul. Apakah Peggy akan kena lagi atau seperti apa? Nah itu dia. Nah ini ada tanggapan dari Bapak Tony sebagai kuasa hukum Peggy. Ceki. Play. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM kecewa atas putusan Mahkamah Agung yang menolak peninjauan kembali. Menurutnya putusan hakim yang menyebut tidak ditemukannya khilafan hakim dalam mengadili perkara janggal. Padahal para kuasa hukum terpidana telah membawa sejumlah saksi dalam sidang PK yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon. Kejanggalan itu kalau tetap diputus bersalah itu namanya kekeliruan hakim. Kehilapan hakim itu. Lalu bagaimana kalau ya hakim PK ini mengatakan bahwa tidak menemukan ya kekeliruan hakim, kehilapan hakim pada sidang atau pada putusan pengadilan pada tingkat pertama atas nama 8 terpidana itu. Lalu bagaimana pemikirannya? Saya sih ini meragukan ini kompetensi ya, kemampuan hakim PK dalam memeriksa PK perkara 8 terpidana ini. Sepertinya hakim PK ini harus lebih teliti lagi, harus belajar hukum lebih teliti. Kuasa Itu cuplikannya bisa meluncur ke Metro TV untuk melihat fullnya ya, tapi terlihat tampak emosi. Ya karena balik lagi dengan putusan kemarin aku ngelihat beberapa analisa dari praktisi hukum melihat bahwa berarti ya ada pembinihin dengan list DPO. Ya. Nah itu yang apa ya, yang dari praktisi hukum itu menganalisa bahwa ada kemungkinan lagi Peggy bisa diprotes lagi karena kan ini nimpa semua permasalahan enggak sih? Aku bingung. Pokoknya mah beberapa berpendapat seperti itu. Itu Iya. juga yang aku mikir, oh iya kenapa Pak Tony kayak merasa kecewa banget nih, ya, jangan sampai nanti klien gue disenggol lagi gitu. Karena sekarang tuh jadi kayak di-push buat oke kalau memang putusannya seperti itu, meyakini adalah ada Pembinihin, kejadian gitu kan. Ya cari DPO-nya gitu. Iya. Aduh, tolonglah ini gimana ini teh kumaha? Liar. Iya, karena secara logika memang harus begitu kan, Mang. Kalau misalnya memang ini ditolak dan meyakini ada pembinihin dan semacamnya gitu kan. balik lagi ke putusan awal kan. Iya, cari, Ada jangan DPO gitu. jangan didiemin, jangan apa ya, jangan oh ya udah kelar gitu. Kan kita juga pengen tahu kelanjutannya gitu kan. Iya, tapi kalau dikabulkan akan ada berapa yang aduh liar aku mah. Liar. Coba kita kasih next ya. Cus. Ninyo, Iya. ini ada postingan baru dari Partai Gerindra 20 jam yang lalu. Mm-mm. Aku respect sama teman-teman netizen yang apa ya, berusaha gitu, berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya. Ada yang bisa bikin konten buat speak up, dia bikin konten buat speak up. Ada yang saya cuma bisa berkomen di Gerindra, dia berkomen, gak apa-apa sekecil apapun perannya. Teman-teman netizen respect, pokoknya terima kasih. Ini ada dari contohnya siapa ya? Endrati. Endrati, iya,
dia ngasih komen di Partai Gerindra, Bapak Prabowo tolong 7 terpidana kasus Vina kenapa PK-nya ditolak, disupport sama 39 replies. Yes. Tapi belum direspon nih, ada apa nih, kenapa nih, aku juga bingung nih. Sedangkan di waktu yang sama 20 jam yang lalu juga ada yang komen dan udah direspon. Iya. Terus juga ada ini AF Ferdian, tolong Min kasus 7 terpidana. Oke, Cirebon mereka nggak bersalah tapi MA menolak PK mereka, buktikan kalau keadilan masih ada didorong oleh 9 replies tapi belum ada respon ya sejauh ini aku lihat ya. Tuh tolong 7 terpidana. Terus nah ini Vina Cirebon kasus ya, tuh 7 terpidana, admin 7 terpidana. Tapi sejauh yang aku lihat komenan soal 7 terpidana itu belum direspon. Belum direspon, mungkin masih nunggu ini juga nunggu arahan juga mungkin dari Pak Prabowo gitu. Iya. Untuk komen-komenan lain ada responnya, tapi untuk perihal 7 terpidana masih belum direspon. Ya, tetap semangat teman-teman netizen, terus kita cari atensi dari Partai Gerindra gitu. Walaupun memang yakin Kang Deddy bisa nginfoin ke sana langsung, tapi ya teman-teman netizen juga harus bantu dorong gitu biar oh iya bener nih ada netizen atau rakyat yang sedang resah dengan permasalahan ini gitu lah ya. Yuk bisa yuk tolonglah ya. Ini lasnya kita kasih ke sini meluncur. Cus. Ninyo. Ya. Lasnya dari Haji Mumu tuh CS Kang Deddy yang kecil-kecil itu yang sering diceng-cengin Kang Deddy ya. Iya. Memposting permohonan maaf Dede nih ya, dan pesan Dede kepada AF, kepada terpidana dan kenapa kepadanya ada 2? Pokoknya itulah ceki-ceki. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi siang sudah mendengar utusan Mahkamah Agung bahwa PK 7 terpidana ditolak. Jujur saya mendengarnya kecewa, lemes dan tidak bisa berkata apa-apa. Dan buat keluarga terpidana dan terpidana, mudah-mudahan disabarkan, ditabahkan hatinya dan dikuatkan hatinya. Dan saya selama ini sudah berusaha sekuat mungkin dan semampu saya bersaksi bahwa keterangan saya bahwa pada 2016 itu keterangan palsu. Dan saya di persidangan pun sudah berkata sejujur-jujurnya, tapi tetaplah kesaksian saya di persidangan bukanlah nokum bagi Mahkamah Agung. Dan buat AF, tolong jujur kasihan orang yang nggak berdosa, nggak bersalah harus menerima resiko ini Apa iya dengan dendam kamu kurang puas selama 8 tahun ini? Apa iya kamu nggak punya hati nurani? Apa iya kalau ini menimpa di keluarga kamu bisa nerima? Belum tentu kamu bisa nerima Coba lihat keluarga terpidana. Saya sudah mengakui kesalahan saya, tapi dia nerima kok kesalahan saya dan dimaafkan, bahkan berhubungan baik, silaturahmi baik, berkomunikasi pun baik, dan tidak ada rasa dendam sama sekali. Coba buka hati kamu, coba hati kamu masa iya sih kamu nggak punya rasa hati nurani sedikit pun gitu toh kamu laki-laki kata saya, laki-laki berani berbuat, berani bertanggung jawab. Apa susahnya bertanggung jawab toh kalau ada hukuman juga bareng sama saya ada hukuman, nggak usah takut apa takut karena ancaman, apa takut karena seseorang? Apa yang ditakutin di dunia ini kalau kita nyawa udah nggak ada ya paling dikubur nggak usah susah tolonglah buat lah keluar berkata jujur nggak usah takut. Toh kejujuran juga memang kejujuran berat kejujuran sakit awalnya memang berat, cuman nggak mungkin orang juga menilai kita sudah jujur terus orang menilai kita jelek terus, nggak mungkin. Toh manusia nggak luput dari kesalahan. Udah cukup dendam kamu selama 8 tahun. Tolong buka hati kamu. Dan buat Bapak Presiden Jokowi dan buat Bapak Presiden Prabowo Subianto, tolong Pak, sila kelima saya minta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tolong Pak, tegakkan Pak.
Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya buat keluarga terpidana dan terpidana. Assalamualaikum. Ini aku yakin, ya, aku menduganya ya, Dede ini terkejut terheran-heran karena point of view-nya dia kan terlibat di 2 timeline ya. Di timeline yang pertama 2016 yang dia meyakini bahwa itu tuh keterangan gue bohong, dipercaya, diproses. Di 2024 dia sangat yakin ini loh yang sejujurnya seperti ini. Dia mengatakan bahwa inilah yang sejujur-jujurnya sudah saya ungkapkan di bawah sumpah dan segala macam. Tapi tidak dipertimbangkan. Ini mungkin Dede tuh kayak ini gimana gue ngomong bohong dipercaya, gue ngomong jujur tidak dilirik sama sekali, tidak dipertimbangkan. Iya. Makanya heran. Sampai apa ya, udah bener-bener nothing tulus yang kata kita waktu itu ya Mang ya, sampai Iya. bilang tadi apa sih takut kalau misalnya di penjara ada aku kok, misalnya gitu kan ngomongnya, ada gua, Iya. udah bareng aja gitu. Dede ini meminta Aep untuk yuk ikut speak up juga seperti Dede, karena kalau misalkan Aep speak up ngaku, nah itu bisa jadi amunisi juga tuh di Iya. PK2 tuh. Karena sekarang statusnya mau PK2 tapi kondisi amunisi udah habis dikeluarin semua. Iya. Pas kemarin PK1. Gila. Dede ini terheran-heran. Hah? Tidak dijadikan pertimbangan. Mungkin Dede kalau bisa nyeletuk dalam hati mikir kayak, Pak, itu saya yang menjadi saksinya Pak. Saya bohong dulu. Ini sekarang saya jujur Pak. Halo. Mungkin gitu kali ya. Iya. Aduh, tolonglah ya. Aku cuman bisa apa istilah Bang Reza tuh, ketawa getir, senyum-senyum getir. Karena apa? Karena nggak habis pikir. Iya. Tolonglah. Ya, aku masih menunggu, penasaran. Info soal detail putusannya seperti apa sih, breakdownnya dari garis besar tidak ada novum baru atau tidak ada bukti baru itu seperti apa detailnya. Iya. Penasaran nih. Mungkin nanti aku mau coba-coba tanya-tanya Bu Titin atau menunggu postingan atau info dari Bang Jutek gitu ya. Iya. Ya Nyo, sambil menunggu kelanjutannya supaya kita tidak terkejut terheran-heran lagi gitu ya, dari kemarin semalam, pagi, sore sampai sekarang masih terkejut terheran-heran ya. Biar relax dulu kita meluncur ke setting to super thanks kali ya. Luncur. Cus. Yo. Yes. Super thanks kita ada 10 yang isinya ternyata terkejut terheran-heran juga ternyata sama kita. Pokoknya Santi People sama kita udah satu frekuensi. Pakai P, frekuensi ya. Frekuensi. Yang pertama dibuka dari Saninata nih ya. Matinya keadilan negeri ini udah gak banyak komen saking terkejutnya. Biasanya kan pedes, cabenya 14, 15, ini cuman satu kalimat dah. Syok. Dari Fatin Alina, tidak bisa berkata-kata lagi, miris. Nah, Mi Adams, thanks, mohon semuanya ya, dua santuy kita sama-sama kencengin kawal lagi kasus ini. Stop aja di kasus A dan lain-lain, ini lebih penting untuk keadaan Indonesia. Salam dan doa kami dari Amerika. Oke, memang siap, selama ada bahan kita pasti gas. Mau viewsnya kecil, viewsnya gede juga, yang penting bahannya itu. Kalau nggak ada bahan, aduh sulit sepertinya. Rashika Rashid, percayalah ini semua permainan. Sekiranya PK ditolak, jadinya nama-nama besar dan jabatan-jabatan besar. Sekiranya 7 terpidana minta grasi pasti dikabulkan. Ini semua untuk menjaga nama baik. Wah, udah boleh baca kok cara mainnya katanya. Rashika, Rashid, jangan terlalu ini ya, Iya, terang-terangan ya, tolong. susah bacanya. Nextnya dari Gini ini sampai nongol lagi nih malam nyomal. Kalau gue boleh jujur, gue sakit hati banget dengan keputusan MK. Kenapa bisa sih kita yang hanya orang biasa bisa menilai kalau banyak kejanggalan dari kasus ini? Setelah PK kemarin dari saksi Widi Mega, sesuai dengan apa yang dikatakan, PK di PKP pun sudah jelas kok masih ditolak. Wahai Bapak Pemimpin, ya sudah nggak habis pikir ya. Dari Junggia Nginjungi Girl ya. Aku udah ada feeling bakal ditolak. Coba kawan-kawan netizen kulik itu anggota. Oh iya, sedang dikulik sama teman-teman netizen ya. Apa ada cawe-cawe atau ada kue-kue yang dibagi? Agak-agak curiga sih jadinya. Aduh, was-was masa udah ganti presiden yang kata orang garang, tapi hukum di negara kita tetap nggak bisa diharapkan. Buat rakyat kecil kayak kita sih, aduh anjir, gue jadi takut kalau ada apa-apa bisa diputar balikin sama oknum-oknum yang bikin rakyat kecil jadi masuk penjara tanpa ada kesalahan. Iya, salam sehat dari Hong Kong, Mamang dan Nyonya Yos.
Nextnya dari MU. Emiko. Emko ya. Kawal terus pokoknya Mang. Yuk Santuy People dan netizen bisa yuk stamina jangan sampai kendor. Lebih baik kawal kasus ini daripada kawal kasus si Angus yang semakin kesini makin melebar nggak tahu arah tujuan. Semakin dikawal semakin bebel katanya. Mumet ah. Iya oke. Kita kawal ini nanti memang akan kerja keras cari bahannya. Nextnya dari Kalat PK ditolak upaya menyelamatkan partai coklat dan ladusing yang terlibat. Nanti itu dipidana ikut di barisan 45.000 tahanan yang dibebaskan. Win-win solution kayaknya. Tapi AF sama Kuat Ma'ruf kayaknya punya kesamaan hal. Semoga. Aduh, terlalu overpower Bung sepertinya ya. Menas Grande. Hai Nyomang, apa kabur katanya. Pak baru nongol ya, izin sampein kesalahan ya. Udah ketebak dari pas Pak Oto ditarik ke kabinet dan pasti nggak bebas. Oke, aneh aja ya Pak Oto ditarik ke tempat yang ada lawan mainnya di kasus yang sebelumnya ngotot. Bang Risa benar, masih banyak institusi yang jaga ya oke lah, saksi dihitung satu walaupun baru lah. Ekstraksi handphone Dede, investigasi tim sus belum naik ya dah. Emang bener ya kata Mahmud. Las ya. Dari Naomi Arita. Gila sih hari kematian, hari hati nurani dan keadilan tapi menyalam. Perlu kita gerduk. Karangan bunga nggak sih, nggak masuk akal nih tiap hari gua dengan beda jam 4 jam waktu Indo Sydney mantau sidang dan lain-lain, berharap kan dia masih ada, nggak taunya iya tuh banyak Santuy People yang kecewa. Aduh, masih kuat Santuy People stamina-nya. Kita gaskeun. Siap. Mama akan kerja ekstra nyari bahan ya biar bisa ngapas ini dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang si Abu yang bobok aku deh 2 tapi mangkok cabut dulu dan ciao.